Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita masih dalam keadaan sehat dan kita masih bersemangat untuk terus belajar ya. Untuk pelajaran hari ini Pak Guru akan mengajarkan tentang kemuhammadiyaan ya. Karena buku paketnya masih belum datang, kita belajar secara virtual, jadi kalian cukup mendengarkan apa yang Pak Guru sampaikan ya. Disimak dengan baik dan jangan di skip atau dipercepat videonya agar kalian bisa memahaminya dengan baik. Untuk pelajaran kelas 5 di bab yang pertama ini kita akan pelajari tentang yang namanya organisasi Muhammadiyah. Di sini ada yang tahu apa artinya organisasi? Ya. Kalau masih belum tahu, kita pelajari bersama ya. Pengertian organisasi. Apakah organisasi itu? Secara bahasa, kata organisasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu organ, yang berarti bagian, badan atau tubuh. Kita tentu tahu bahwa tubuh manusia yang terdiri dari beberapa anggota badan merupakan satu kesatuan yang utuh, saling berhubungan dan bekerja sama, serta saling melengkapi antara satu dan yang lain. Dengan demikian, organisasi dapat diartikan sebagai sebuah perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Pak Guru ulangi. Organisasi dapat diartikan sebagai sebuah perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Apakah semua manusia perlu berorganisasi? Ya, jawabannya ya. Semua orang yang hidup di dunia ini perlu berorganisasi. Jangankan kita sebagai manusia yang sudah berbudaya, binatang pun kalau kalian tahu hewan-hewan yang ada di hutan ya, itu juga membentuk organisasi ya. Misalnya bila ada sekelompok gajah di hutan, maka di antara gajah itu biasanya ada gajah paling hebat yang menjadi pemimpinnya, yang ada di depan memimpin para pasukan gajah yang ada di belakangnya. Seperti itu. Salah satu contoh lainnya dimisalkan juga dengan hewan kecil ya. Seekor semut juga hidup berorganisasi. Semut kecil biasanya juga memiliki pemimpin, berjalan berbaris yang dilakukan oleh semut-semut kecil tentu saja karena ada pemimpinnya. Gajah dan semut tersebut hanyalah beberapa contoh praktek organisasi dalam dunia binatang. Organisasi dalam kehidupan manusia terlihat dalam kehidupan rumah tangga. Coba kamu lihat dalam keluargamu misalnya. Tentu ada pembagian tugas antara masing-masing anggota keluarga. Misalnya dalam keluarga itu terdapat keluarga yang masih utuh, ada seorang ayah, ibu, dan anak misalnya ya. Tugas seorang ayah bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sementara ibu bertugas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Kamu sendiri pun juga punya tugas masing-masing. Kakak kamu punya tugas, misalnya kalau kamu punya kakak harusnya, dan adik kamu juga punya tugas sendiri. Paling tidak itu menjaga menjaga kebersihan milik pribadi ya, menjaga kebersihan pribadi atau milik pribadi. Tugas utama dari misalnya kamu sebagai seorang pelajar itu adalah menuntut ilmu dan membantu pekerjaan orang tua di rumah. Pekerjaan maksudnya di sini pekerjaan rumah yang ringan ya, bukan pekerjaan membantu ayah kamu bekerja untuk mencari uang, bukan, tapi melakukan pekerjaan ringan untuk meringankan beban kedua orang tua. Misalnya dengan cara kamu merapikan tempat tidurmu sendiri ya, itu sudah meringankan ya, itu merupakan kewajiban kamu sendiri ya. Kemudian selanjutnya, selain pengertian tentang organisasi, yang kedua yang akan kita bahas hari ini adalah ciri-ciri organisasi ya. Salah satu cara untuk lebih mudah dalam memahami segala sesuatu adalah dengan memperhatikan ciri-cirinya, karakternya, termasuk dalam memahami organisasi di sini ya. Ciri-ciri organisasi antara lain: 1. Terdiri dari beberapa orang. Organisasi itu pasti ada
beberapa orang. Tidak mungkin organisasi itu cuma satu ya. Organisasi anggotanya cuma kamu, pemimpinnya kamu ya, anggotanya juga kamu, tidak mungkin. Jadi kalau kamu jadi pemimpin ya pasti ada anggotanya. Misalnya anggotanya kucing-kucing di rumah. Organisasi apa itu ya, terdiri dari beberapa orang. Yang kedua, memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Jadi kalau sebuah organisasi itu pasti punya tujuan ya, pasti punya tujuannya ya. Kemudian yang ketiga, mempunyai program kerja yang jelas. Jadi untuk mencapai tujuan itu kita harus apa, bagaimana, apa yang harus kita lakukan, dengan cara apa kita melakukannya agar tujuan kita cepat tercapai ya, seperti itu. Jadi itu ciri-ciri organisasi yang ketiga. Yang keempat, yang namanya ada pembagian tugas. Jadi setiap anggota itu diberi tugas masing-masing. Seperti tadi contohnya dalam organisasi, di dalam sebuah keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Kalau di sini ada bagian tugas, ada ketua, kemudian ada misalnya ada bendahara, ya, ada sekretaris, kemudian ada yang bertugas di bagian apa, ya. Misalnya kita bicara tentang organisasi kelas ya. Di dalam kelas itu ada sebuah organisasi, ya. Ada ketua kelas, ada bendaharanya, ada sekretarisnya, kemudian ada yang anggota ya, kemudian ada anggota-anggota yang lain ya, anggotanya siswa-siswa yang lain. Kemudian yang kelima itu ada kerjasama. Jadi setiap organisasi itu mereka itu harus bekerja sama. Jika ada perbedaan pendapat, oh saya kok gini, kamu kok gitu ya, diselesaikan dengan baik. Oh ternyata kita tujuannya sebenarnya sama, cuma salah untuk menerapkannya saja. Ayo kita samakan agar tujuan kita bisa tercapai. Kemudian yang keenam itu adanya komunikasi dan musyawarah ya. Musyawarah dan komunikasi. Jika ada misalnya aku gak seneng ambek iku, dibicarakan dengan baik-baik. Jadi berkomunikasi di dalam sebuah organisasi itu, jadi dibicarakan baik-baik. Pendapat saya itu kok gini, kamu kok gitu ya. Kalau menjaga kebersihan itu sebaiknya begini ya. Kalau piket kelas itu ya sebaiknya kita kerjakan bersama-sama ya. Jangan saya piket pagi nanti pulangnya biar cepat ya, tidak seperti itu ya. Jadi kita harus menemukan jawaban yang paling baik. Di situ dikonsultasikan. Kalau di organisasi kelas nanti bisa konsultasi ke guru kelasnya masing-masing. Mungkin sampai di sini dulu ya. Nanti Pak Guru akan memberikan tugas kamu untuk menuliskan kembali ciri-ciri organisasi. Cukup poin-poin pentingnya saja. Di sana ada 6 ya. Di sana ada 6 ciri-ciri organisasi. Mungkin sampai di sini dulu untuk pelajaran Muhammadiyah kelas 5. Pak Guru akhiri. Sebelum Pak Guru akhiri, kalian harus tetap menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan secara rutin dan selalu pakai masker. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.